Ada seorang raja yang suka sekali mendengarkan cerita. Oleh karena itu, banyak tukang cerita dari berbagai negeri yang jauh mendatangi sang raja untuk menyampaikan sebuah cerita. Sebagai imbalannya, orang yang berhasil membawakan cerita kepada sang raja akan diberi hadiah berupa pakaian, uang, dan bahkan emas. Pada suatu hari, sang raja menyampaikan sebuah berita bahwa jika ada seorang tukang cerita yang dapat membawakan sebuah cerita yang tidak ada akhirnya, maka ia akan dikawinkan dengan sang putri. Namun sebaliknya, jika cerita yang dibawakan oleh si tukang cerita itu ternyata ada akhirnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam penjara. Para tukang cerita pun bertanya-tanya, apa ada cerita yang tidak ada akhirnya? Semua cerita kan pasti ada akhirnya. Karena itu, banyak di antara mereka yang mengundurkan diri untuk ikut serta dalam sayembara tersebut. Pada suatu hari, datang seorang tukang cerita ke hadapan sang raja. Ia berkata, "Oh yang mulia, bolehkah hamba menyampaikan sesuatu yang tidak ada akhirnya?" "Oh ya, tentu saja. Ceritakanlah," perintah sang raja. Lalu, orang itu pun bercerita. Ia bercerita sepanjang hari. Namun, karena tidak ada lagi ide yang dapat diceritakan, maka ia pun berhenti di tengah jalan. Dan sebagai hukumannya, ia dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, datang lagi seorang tukang cerita. "Oh Baginda, aku punya cerita yang tak ada akhirnya," kata si tukang cerita itu dengan sombongnya. "Apa kau benar-benar yakin bahwa ceritamu itu tidak ada akhirnya? Awas kalau tidak, akan kumasukkan kau ke dalam penjara." "Oh, tentu, jawab si tukang cerita itu. Kemudian, ia duduk dan mulai bercerita. Namun, setelah 1 minggu bercerita, ia pun kehabisan ide. Oleh karena itu, ia juga dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa hari, datang pula tukang cerita yang lain dan berkata kepada sang raja, "Izinkanlah hamba untuk menyampaikan sebuah cerita yang tidak ada akhirnya." "Baiklah, aku akan mendengarkan ceritamu. Tapi jika gagal, kau akan kumasukkan ke dalam penjara seperti orang-orang yang datang sebelummu," jawab sang raja. Si tukang cerita itu pun mulai bercerita. Hari ke hari ia lewati, minggu ke minggu ia lalui. Namun, di penghujung bulan pertama, ia berhenti bercerita. Entah apa sebabnya. Lalu, dimasukkanlah ia ke dalam penjara. Setelah itu, datang lagi tukang cerita yang lain. Ia berhasil bercerita hingga 6 bulan. Namun, berhenti juga pada akhirnya. Ada juga yang mampu bercerita sampai 1 tahun, tetapi berhenti juga. Semuanya dimasukkan ke dalam penjara. Begitulah seharusnya, hingga tidak ada lagi tukang cerita yang datang untuk mengikuti sayembara. Pada suatu hari, ketika sedang duduk-duduk di istana, sang raja mendengar kabar dari pengawal istana bahwa ada seorang petani yang ingin masuk ke dalam istana. Meski sudah dilarang, petani tersebut tetap bersikeras untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya, sang raja pun menyuruh pengawalnya untuk membawa petani itu masuk. "Aku punya cerita yang Baginda inginkan," kata petani itu. "Hai petani miskin, apa kau sudah siap menanggung akibatnya?"
Jika cerita yang kau bawakan itu ada akhirnya, akan kumasukkan kau ke dalam penjara seumur hidup, ucap sang raja. Ya, jawab petani itu sambil menganggukkan kepalanya. Petanda ia setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh sang raja tadi. Lalu ia pun mulai bercerita. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang zalim. Ia suka mengambil penghasilan rakyatnya dan menghukum mereka tanpa sebab yang jelas. Raja itu pun membangun sebuah gudang yang sangat besar dan luas, melebihi besar dan luasnya kota. Gudang itu ia gunakan untuk menyimpan hasil tanaman yang ia ambil dari rakyatnya. Karena takut isi gudang dicuri orang, maka tak ada satupun pintu ataupun jendela yang ia buat untuk dapat dimasuki ke dalamnya, kecuali lubang yang sangat kecil yang hanya bisa dilewati oleh seekor lebah. Hingga pada suatu hari, secara tidak diduga-duga, gudang itu diserang oleh jutaan lebah sehingga permukaannya jadi tertutup. Lebah-lebah itu keluar masuk gudang, mengambil hasil tanaman yang ada di dalamnya. Karena lubangnya hanya cukup untuk satu lebah, maka masing-masing lebah bergantian mengambil hasil tanaman itu. Setiap ekor lebah mengambil 1 biji gandum, kemudian keluar. Lalu masuk lagi yang lain dan keluar lagi. Karena jumlahnya yang banyak, antriannya pun memakan waktu yang sangat lama. Setiap kali seekor lebah masuk, petani itu mengucapkan kata-kata, seekor lebah masuk, mengambil 1 biji gandum, lalu keluar lagi, dan masuk lagi yang lain, lalu keluar lagi. Sehingga sang raja itu bosan mendengar kata-kata itu. Lalu, bagaimana kelanjutan dari cerita itu? Tanya sang raja. Sabar Baginda, hamba belum bisa meneruskan kelanjutan dari cerita itu sebelum hamba habis menghitung lebah-lebah ini karena jumlahnya yang sangat banyak. Jawab petani itu sambil terus mengulang kata-kata. Seekor lebah masuk, membawa biji gandum, kemudian keluar lagi, lalu masuk lagi yang lain, dan keluar lagi. Setiap kali sang raja menanyakan bagaimana kelanjutan dari cerita itu, petani pun menjawab, sabar Baginda, Allah bersama orang-orang yang sabar. Akhirnya, sang raja pun lelah mendengarkan cerita yang kata-katanya itu-itu saja. Seekor lebah masuk, membawa 1 biji gandum, lalu keluar, kemudian masuk lagi yang lain, dan keluar lagi. Lalu, sang raja pun berkata kepada si petani itu, cukup, tak usah kau lanjutkan lagi cerita itu. Kalau begini terus, tidak akan ada akhirnya. Benar yang mulia, cerita ini memang tidak ada akhirnya, jawab si petani itu dengan tenang. Sang raja itu pun mengakui kehebatan si petani yang bisa membawakan sebuah cerita yang tidak ada akhirnya. Lalu, petani itu pun dinikahkan dengan sang putri. Setelah menikah dengan sang putri raja, semua pencerita yang dipenjara oleh sang raja dibebaskan oleh petani itu. Setelah sang raja wafat, si petani itu pun dinobatkan menjadi seorang raja dan hidup bersama istrinya dengan bahagia.